Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Amerika Serikat dan 28 negara mitra termasuk Indonesia memulai latihan perang maritim terbesar di dunia. Dimulai dari perairan Hawaii, puluhan ribu prajurit dengan alutsista mereka akan diuji cobakan di samudra terbesar di dunia, Samudra Pasifik. Berikut kita simak liputan Virginia Gunawan dari VOA. 40 kapal permukaan, 150 pesawat terbang, 3 kapal selam, dan 25.000 prajurit berlatih bersama di perairan Samudra Pasifik dalam Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun ini. Negara-negara di penjuru dunia mempraktikkan serangkaian misi, mulai dari tanggap bencana alam hingga keterampilan serang di saat perang. Every nation in the world has interest in the Pacific, and we adhere to the same value. Is more than welcome to participate. Kembali tak diundang adalah Tiongkok. Analis menilai sambutan hangat mengikut sertakan Tiongkok 1 dekade lalu jadi bumerang bagi RIMPAC. There was this outreach to China, and definitely the U.S. and its allies and partners were essentially burned by the Chinese taking advantage of it, but not really taking advantage of it in a way to positively shape their behavior and cooperate, but took advantage of it as an opportunity to essentially to collect intelligence and to try and get more acceptance of what should be considered unacceptable behavior. Tiongkok terakhir mengikuti latihan RIMPAC pada tahun 2016 dan sebelumnya pada tahun 2014. Sejak tidak lagi mengikuti latihan RIMPAC, pemerintahan di Beijing semakin agresif di Laut Cina Selatan, termasuk dengan membangun pulau buatan di wilayah sengketa, berpatroli di daerah Taiwan, dan juga yang paling akhir menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Latihan gabungan ini diharapkan bisa mengirim pesan tegas ke Tiongkok untuk berhenti merundung negara-negara tetangganya. They're not just going to be facing the United States and the country they're targeting, but they're potentially going to have to deal with a response from a wide range of countries that have common interests in deterring and confronting Chinese aggression and its threats to free and open Indo-Pacific. Negara peserta RIMPAC tahun ini akan berlatih menarget kapal serbu USS Tarawa yang dinonaktifkan, sebuah kesempatan langka untuk mengetahui seberapa efektif persenjataan mereka dalam menenggelamkan kapal besar serta melakukan perlindungan di laut terbuka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, di tengah semakin populernya produk mie instan di Amerika, popularitas produk mie instan Indonesia juga terus meningkat hingga mulai marak dijual di rantai supermarket besar Amerika Serikat. Kita simak liputan Randy Wicaksana dari VOA. Produk mie instan asal Indonesia, Indomie, mulai lumrah ditemukan di pasar Amerika. Diperkenalkan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat, produk ini mulai beredar di Amerika sejak 1987. Kini, produk ini merambah toko-toko mainstream di Amerika Serikat, seperti Walmart dan Costco, utamanya di pantai timur dan barat Amerika Serikat yang memiliki kantong imigran terbesar. Waktu 2014 akhir atau 2015 lah ya, itu kita mulai masuk ke Kroger Group, supermarket chain terbesar di Amerika ya. Terus juga kita mulai listed di beberapa Walmart juga tahun 2015 akhir. Sekarang kita sudah masuk ke 500 Walmart seluruh Amerika. Popularitas produk mie instan Indonesia ini seiring dengan tren makanan mie instan yang sudah mulai menjadi bagian dari gaya hidup warga Amerika Serikat. Sejumlah produk mie instan asing sudah terlebih dahulu gaet popularitas di Amerika. Kalau bicara kompetitor ya traditionally ya produk-produk instant noodle yang sudah menjadi lokal di sini seperti Nissin atau Maruchan karena mereka punya pabrik di sini kan. Sementara Indomie Amerika Serikat masih mengimpor dari pabriknya di tanah air. Kepada VOA, Indofood AS sebut mengimpor sekitar 600 kontainer Indomie setiap tahunnya. Upaya pemasaran masih dilakukan gencar agar Indomie bisa merajai pasar mie instan Amerika Serikat. Seperti menghadiri pameran nasional Summer Fancy Food Show di New York pada Juni lalu. Summer Food Fancy Show menjadi salah satu pameran akbar untuk industri makanan di Amerika Serikat. Dihadiri oleh berbagai pemain kunci industri makanan di Amerika Serikat. Membuat pameran ini menjadi lokasi yang strategis untuk membantu penetrasi produk makanan Indonesia yang belum jamak di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia manfaatkan pameran seperti ini untuk perkenalkan produk-produk Indonesia, termasuk diantaranya coklat. Salah satunya yang hadir di pameran ini adalah Java Criollo yang berambisi bisa tembus pasar Amerika
melalui minuman coklat Indonesia yang premium dan sehat. Kita buka untuk private label, kita juga buka untuk white label, intinya coklat dari Indonesia. Semua penjual di Pavilion Indonesia dipilih melalui kurasi pemerintah Indonesia untuk produk yang dinilai secara mutu dan kuantitas siap ekspor, sesuai dengan kebutuhan tren pasar Amerika. Untuk produk-produk yang healthy snacks gitu ya, atau wellness itu juga sangat dicari, khususnya setelah pasca pandemi. Jadi itu yang juga coba kita dorong. Kunci penetrasi pasar makanan Amerika Serikat terletak pada pemain kuncinya, yakni distributor. Ekosistem terutama food di Amerika ini jarang sekali dari perusahaan langsung ke konsumen. Even ke retailer, dia ada food broker, kemudian ada distributor. Nah, jalur ini yang harus kita petani bahasa Jawanya. Kita lihat satu-satu mana yang kira-kira visible. Makanan belum jadi ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat, yang masih didominasi oleh ekspor di sektor industri dan pertambangan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.